Di mana berita yang pertama adalah media asing tiba-tiba menyoroti Ganjar Pranowo. Ini terkait dengan penegasannya yang tidak akan bergabung dalam pemerintahan pemenang pemilu Presiden 2024 Prabowo Subianto. Hal ini setidaknya dimuat media Singapura Channel News Asia, di mana media tersebut membuat artikel khusus berjudul Former Indonesian Presidential Candidate Ganjar says will not join incoming Prabowo administration. Dikutip pada hari Rabu ini, media tersebut menulis calon presiden Indonesia yang gagal, yakni Ganjar Pranowo, telah menegaskan kembali bahwa ia tidak akan bergabung dengan pemerintahan mantan saingannya Prabowo Subianto. Dituliskan juga bahwa Ganjar menyatakan bahwa ia ingin mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan yang akan datang. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, di mana suhu terpanas dunia dilaporkan kembali mengalami rekor di bulan April. Ini memperpanjang rekor-rekor sebelumnya yang tercipta setidaknya 11 bulan berturut-turut sejak Juni 2023. Hal ini terungkap dalam laporan Copernicus Climate Change Service di buletin bulanannya dikutip pada Rabu hari ini, termasuk di bulan April. Suhu rata-rata dunia selama 12 bulan ini kini berada di 1,61 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri tahun 1850 hingga 1900. Sejumlah kondisi ekstrim lainnya juga dilaporkan terjadi, termasuk suhu permukaan laut yang memecahkan rekor selama berbulan-bulan. Fenomena alam El Nino yang menghangatkan permukaan air di bagian timur Samudra Pasifik juga telah meningkatkan suhu. Di ASEAN, Myanmar menjadi negara dengan suhu tertinggi yakni 48,2 derajat Celcius pada 28 April lalu. Pemirsa, tidak hanya di Asia saja, tapi cuaca ekstrim pun semakin parah dan terjadi di Amerika Selatan, di mana banjir dahsyat di Brazil makin banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam update terbaru Reuters, dikutip pada Rabu hari ini setidaknya 90 jiwa dilaporkan tewas akibat banjir yang melanda negara bagian Rio Grande do Sul ini. Warga yang selamat pun kini dilaporkan putus asa mencari makanan. Mereka juga belum mendapatkan bantuan lain seperti selimut, dan di pinggir kota El Dorado do Sul, yaitu 17 km dari ibu kota negara bagian Porto Alegre misalnya, banyak orang yang meninggalkan rumah mereka dan tidur di pinggir jalan dan mengaku kelaparan. Mereka mengaku mengungsi dengan berjalan kaki membawa barang-barang seadanya. Berita terpopuler selanjutnya atau yang terakhir adalah yang sedang ramai dibahas di media sosial, di mana perusahaan pembuat vaksin AstraZeneca memutuskan untuk melakukan penarikan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Ini terjadi saat vaksin ini sedang menjadi sorotan karena efek sampingnya. Dalam sebuah pernyataan, AstraZeneca menyebutkan hal ini dilakukan karena surplus vaksin COVID-19 di pasaran. Selain penarikan, AstraZeneca juga akan melanjutkan pencabutan izin edar vaksin Vaxzevria di Eropa. Perusahaan menyatakan dengan beragamnya varian vaksin COVID-19 yang telah dikembangkan, terdapat surplus vaksin terbaru yang tersedia. Dan hal ini menyebabkan penurunan permintaan untuk Vaxzevria yang tidak lagi diproduksi atau dipasok.